Oke, di video ini saya akan membahas mengenai auto start sesi desktop di Linux. Auto start sesi desktop, apa itu Om? Jadi gampangannya setelah komputer itu booting, kan biasanya ada login screen tuh, dimana kita memasukkan username dan password. Nah, auto start sesi desktop yang saya maksud ini adalah saat sudah di state login screen tersebut, sistem akan otomatis login menggunakan user dan sesi desktop yang kita inginkan. Jadi kita nggak perlu lagi ketik-ketik username dan password di sana. Ini cukup berguna untuk beberapa orang, terutama kalau kamu pakai Linux di laptop pribadi. Auto start ini bisa dicapai menggunakan beberapa cara ya. Dari yang super minimalis seperti Xinit, di mana itu spesifik untuk X11, sampai yang menggunakan Display Manager. Mengenai Display Manager, tentu saja pilihan Window Manager atau Desktop Environment yang digunakan juga sangat berpengaruh. Di video ini saya akan lebih fokus ke implementasi menggunakan Xinit dan SSDM. SSDM ini default login screen-nya KDE. By the way, bicara soal SSDM, dengar-dengar di Fedora 44 nanti, Display Manager KDE yang sebelumnya menggunakan SSDM akan digantikan menggunakan Plasma Login Manager. Nah, kenapa di video ini saya hanya fokus ke Xinit dan SSDM? Ya karena saya punyanya itu, Pak. Dan mustahil buat saya untuk mencoba semua alternatif auto login beserta Window Manager atau desktop environment yang akan digunakan untuk satu video ini karena banyak banget. Maka dari itu nanti sebisa mungkin saya akan sertakan beberapa link referensi mengenai auto login yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam mengimplementasikan auto login. Oke, untuk pertama saya ke SSDM dulu. Ini saya menggunakan Fedora 43, desktop environment-nya menggunakan KDE. Ini jalan di virtual machine ya. Saya login dulu. Ini saya menggunakan Fedora 43, desktop environment-nya menggunakan KDE. Ini jalan di virtual machine ya. Nah, default-nya KDE ini menggunakan SSDM. Di sini kita bisa mencari login. Nah, ini login screen. Ini menggunakan SSDM. Kita klik. Nah, di sini ada behavior. Kita klik di sini. Di sini ada otomatis login. Ini kita centang. Dan di sini as user, ini nama user yang digunakan. Kalau misalnya user teman-teman itu namanya TJ gitu ya, di sini nanti keluarnya juga TJ bukan user. Lalu kemudian seasonnya, nah karena saya hanya punya satu desktop environment yaitu Plasma, ya ini cuma satu. Nah di sini ada warning ya. Auto login ini tidak support unlock KDE wallet secara otomatis. Jadi ini perlu diperhatikan untuk kekurangan dan risikonya. Oke, kita apply. Kemudian di sini kita masukkan password user ya ini. Nah, ini sudah. Sekarang kita coba restart ya. Ini restart. Nah, di sini sudah tidak ada ya tadi login screen-nya. Langsung masuk ke desktop. Nah, kita juga bisa otomatis menjalankan sebuah aplikasi atau beberapa aplikasi ketika kita sudah login ke sini. Jadi kita cari saja auto di sini. Nah, ini ada auto start. Kita tinggal tambahkan auto startnya aplikasi yang ingin kita otomatis jalankan ketika sudah login. Misalnya Firefox. Ini kita pilih. Oke, kita tambah lagi misalnya aplikasi chat. Kita cari chat. Ini ada new chat. Oke, ini sudah. Kita coba restart lagi ya. Oke, restart now.
Nah, ini langsung Firefox berjalan, NeoChat juga berjalan. Jadi untuk SSTM kurang lebih seperti itu, cukup simpel ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk yang menggunakan Xinit. Xinit ini berbeda ya dengan Login Manager. Kalau Login Manager seperti SSTM tadi, kita belum login saja sistem sudah menjalankan GUI. Sedangkan kalau Xinit, kita perlu login dulu, kemudian menjalankan perintah start X, baru sesi Window Manager atau Desktop Environment dijalankan. Dan Xinit ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kekurangan pertama, Xinit ini hanya untuk display server X11. Jadi teman-teman kalau mau pakai Wayland itu nggak bisa menggunakan Xinit. Kemudian kekurangan kedua, kita perlu paham flow login shell, window manager, atau desktop environment yang digunakan. Meskipun jarang ya orang yang menggunakan Xinit ini menggunakan full desktop environment seperti Genome atau KDE. Biasanya pengguna Xinit ini menggunakan window manager seperti i3, DVM, BSPWM, OpenBox, dan kawan-kawannya. Untuk kelebihannya, menggunakan Xinit ini kita punya kontrol penuh dan sangat fleksibel. Saat kita nggak memerlukan GUI, ya sudah, konsol B saja. Toh kita sudah punya akses shell dan ada terminal multiplexer seperti Tmax. Tapi ketika suatu saat kita membutuhkan GUI, ya tinggal jalankan perintah start X saja untuk memulai sesi GUI. Nah, bicara tentang perintah start X ini program kecil bawaan dari Xinit karena ketika menjalankan perintah start X, dia akan mencari file .xinitrc di user home directory. Kalau dia nggak nemu ini, dia akan mencari ke sistem wide configuration, itu ada di etc x11 xinitrc. Ini saya tunjukkan langsung saja contohnya. Ini virtual machine, tampilannya seperti ini. Jadi ini masih belum login. Kita masukkan user, passwordnya. Nah, di sini kita sudah ke shell ya, tapi ini masih terminal base. Nah, untuk memulai sesi grafikalnya, kita bisa jalankan perintah start X. Nah, di sini kita sudah masuk ke sesi grafikalnya. Nah, ini ya, ini saya menggunakan Window Manager BSPWM. Sekarang saya reboot dulu. Nanti kita coba konfigurasi untuk Xinit-nya supaya dia bisa auto login. Saya login dulu. Oke, ini sudah login. Kita lihat ini ya, apa Xinitrc-nya ya. Nah, ini kebanyakan default ya. Ini saya cuma setup keyboard dan window manajernya. Nah, supaya dia bisa menjalankan start X setelah kita login, ini kita bisa menambahkan user profile. Kalau teman-teman shell-nya menggunakan bash, itu ada di bash rc, di bash profile. Tapi karena ini saya menggunakan ZSH, jadi filenya ada di .z profile. Nah, ini ZSH saya memang agak beda ya sama yang lain. Di sini saya letakkan z.dir-nya di sini, directory conflict/zsh. Karena saya nggak suka kalau ada banyak .file di sini. Nah, ini di sini isi z profile-nya. Saya uncomment semua. Saya save. Nah, di sini setelah kita login, dia akan langsung menjalankan start X. Kita coba ya. Ini saya exit dulu. Kita masukkan user, password. Nah, ini langsung start X. Tapi kalau hanya dengan konfigurasi ini kan kita masih memasukkan username dan password ya, yang tadi. Nah, supaya kita bisa otomatis login ke user tertentu, kita bisa menambahkan file autologin ini. Nah, isinya seperti ini. Di sini autologinnya, usernya user. Jadi kalau teman-teman
usernya TJ tadi, di sini diganti saja TJ. Nah, file ini kita perlu pindahkan ke etc systemd system ini ya, get.y.y1 ini. Ini kalau direktorinya belum ada bisa dibuat. Ini karena sudah ada, saya masukkan saja langsung. Oke, ini sudah. Kita coba langsung restart ya yang di sini. Sudo reboot. Nah, ini dia sudah otomatis login ya. Nah, dari situ kita bisa kembangkan tuh. Setelah login tadi, mau otomatis menjalankan aplikasi apa lagi nih? Saya kasih contoh saja di laptop saya yang satunya, di T420. T420 ini sama ya seperti tadi, menggunakan BSPWM. Nah, enaknya BSPWM ini konfigurasinya shell script saja sebenarnya. Di sini saya ada perintah. Jadi ketika BSPWM berjalan, dia akan menjalankan XXHKD. Aduh, susah banget namanya. Lalu PCMan FM, lalu ada dashflow ini ya. Jadi program-program ini otomatis berjalan ketika BSPWM berjalan. Saya berikan contohnya ya. Ini saya ping 192.168.2.22. Ini IP T420. Ini sekarang saya coba restart ya. Oke, ini sudah restart. Ini restart ya. Kita kalau lihat di sini itu dia sedang booting. Ya, itu ada sedang masuk grup ya. Nah, ini sedang booting. Nah, ini otomatis ya jalan. Tuh, dia sudah jalan, cuman ini networknya masih belum berjalan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah jalan ya. Jadi dengan seperti tadi, itu semua startupnya sudah berjalan juga. Kita coba cek dashflow. Nah, ini otomatis connect ya, berarti dashflow-nya tadi sudah berjalan. Kalau teman-teman penasaran dashflow itu apa, saya sudah pernah buat videonya, bisa ditonton di video sebelumnya. Oke, jadi begitu. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini berguna. Sampai jumpa. Bye-bye.